biasa sudah tempat ini dipersilakan. Jika ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi, yuk nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan mukjizat Tuhan, nyatakan semua jalan-jalan Tuhan. Ada Bapak Ibu yang bersaksi? Bersaksi hitungan pertama. Ada? Tidak ada. Bersaksi hitungan kedua. Tidak ada bersaksi. Aduh. Baiklah, kalau begitu saya panggilkan adik-adik sekawan minggu, boleh maju ke depan. Kita akan terlebih dahulu didoakan oleh Bapak undangannya ya. supaya nanti bisa Siapa namanya Pak? Michael. mengikuti Oh, Michael. sekolah hukum dan kekasih. Kalau kita biasa sekali. Malaikat ya. Aduh. Mari kita katakan kita untuk anak-anak kita. Bapa di surga, sambil kami membawa anak-anak kami Ya. dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Bapa. Dalam masa muda mereka Tuhan, dalam pertumbuhan mereka Engkau memberkati Tuhan. Memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Bapa. Engkau memberkati kesehatan mereka, pertumbuhan mereka, pergaulan mereka. Amin. Berkati semua Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua mereka Bapa, berkati segala pekerjaan yang mereka kerjakan, membuat segala berhasil Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan boleh berkat-berkat itu untuk membiayai kehidupan dari anak-anak Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga orang tua mereka, memberikan hikmat Tuhan, memberikan kemampuan kesabaran untuk mendidik anak-anak ini Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenaran Bapa dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan boleh mengajar anak ini, boleh Tuhan menuntun anak-anak ini, membawa anak-anak ini Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi Bapa dengan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu berlimpah mengikuti kehidupan anak-anak ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes. Selamat. Bagaimana adik-adik? Baik Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik dari kita punya. Sebelum memberi, kembali kita bersatu dalam Bapak. Terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami memberi yang terbaik tempat ini Tuhan. Apapun yang ada pada kami kebaikan-Mu, telah kami lihat bahwa Kau Allah yang betul memberkati kami. Kami memberi dengan sukacita, dan biarlah ada roh yang takut akan Tuhan untuk setiap para pengelola kekayaan Tuhan di tempat ini, supaya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Saya persilakan kepada para pengelola. Yes.
masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun bulan itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang luar biasa. Jiwaku dihidup padamu. Sama-sama kita satu lagi berdiri. Tuhanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Namun iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
nyanyian dengan iman kepada Tuhan. Bahwa di hari-hari ini mungkin ada doa-doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi dengan iman kita percaya dalam langkah pelan sekalipun Tuhan sanggup menolong hidup kita. Walaupun kami tak mengerti jalan-jalan Tuhan, walaupun kami tidak mengerti apa yang Kau akan kerjakan di waktu yang akan datang, tapi kami sudah melihat di sepanjang perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Maka kalau di waktu-waktu yang sekarang ini kami mulai meragukan kasih-Mu, kami mulai meragukan cinta-Mu, kami mulai meragukan karya-Mu dalam hidup kami, seolah-olah Engkau begitu lama menolong kami, Engkau begitu lama memberikan pertolongan kepada kami, Engkau begitu lama Tuhan
tidak menjawab doa-doa kami hari ini sesuai dengan lagu pujian yang kami naikkan, ampuni kami. Ampuni kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa jalan-Mu bukan jalan kami, tetapi jalan-Mu tentu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling tepat, dan waktu yang paling tepat. Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian yang kami naikkan pada hari ini boleh kami aplikasikan, bukan hanya kami nyanyikan, bukan hanya Tuhan kami rindukan untuk kami naikkan dalam hari-hari kami karena begitu indah lagu ini, bukan, tapi karena kami tahu dari pengalaman hidup kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Walaupun kadang-kadang jawaban atas permasalahan hidup kami tidak sekarang, walaupun pergumulan kami masih terus ada, bahkan sepertinya masih banyak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Oleh karena Tuhan, terima kasih Engkau menghantarkan kami di gereja-Mu yang baik ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah, untuk memperkuat iman kami. Sementara persoalan masih ada, pergumulan masih ada, sakit penyakit masih ada, tapi yang kami percaya ketika kami masih punya iman, maka kami akan menantikan pertolongan Tuhan. Kami bersabar supaya Tuhan menjawab setiap pergumulan persoalan kami. Bersama dengan Tuhan, kata firman Tuhan, kami cakap menanggung perkara. Bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ketika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba waktunya kami ingin mendengarkan suara-Mu bersabda kepada setiap kami tanpa terkecuali, dari yang kecil sampai yang Tuhan yang sudah tua, dari yang mengerti kebenaran firman Tuhan barang sedetik, barang satu kata, dua kata, dan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti seluruh isi Alkitab. Kami yakin dan percaya firman-Mu, ya dan amin. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Kami percaya satu kata saja firman-Mu kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Hidup kami berubah. Hidup diberkati Tuhan. Hidup kami tolong. Terima kasih buat Allah yang hidup. Bekerjalah di antara kami sementara hamba akan menyampaikan firman-Mu. Bekerja di hati kami, di roh kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat beribadah di rumah Tuhan yang bagus dan indah ini. Maafkan saya Pak Gembala, saya sebenarnya sudah sampai tadi tapi karena baru pertama kali saya ada di tempat ini, maka agak telat ya. Saya hitung pas saya nyampe ke posisi titiknya jam 5:01, berarti nggak terlalu tapi ya puji Tuhan, baru kali ini saya kesini Pak. Nah, besok kalau ada waktu dan kesempatan, aku yakin pasti tidak akan telat lagi. Maafkan saya ketelatan saya ya. Oke. Saya berterima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh datang ke tempat ini. Terima kasih juga buat hambanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya, walaupun via hambanya, tokoh yang paling ganteng di belakang sana, Kak Joshua. Ya, Kak Joshua itu dulu waktu di tempat kita, ya bersama-sama dengan kita, berjemaat di kita. Tapi aku tahu bahwa beliau lebih dekat ke sini, makanya saya bersyukur, berterima kasih hambanya tidak pergi ke masjid, tetap ke gereja ya. Jadi terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Pak Gembala menerima beliau yang lumayan besar ini. Ya, makan baik Pak. Perkenalkan, nama saya Abid Nego Nafi Tukulu.
istri saya 1, anak 3, tapi karena di orang Batak ada yang namanya apa ya? Jadi anak angkat. Jadi anak saya jadi 4 sekarang. Iya. Selalu disebut begitu. Kenapa? Karena biaya pesta itu mahal kali gitu. Sampai ratusan juta. Jadi setiap kali saya di mana-mana saya memperkenalkan diri, nama anak-anak saya atau anak-anak saya sebutkan 4. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul dimasukkan ke marga saya. Oleh karena anugerah Tuhan, mungkin hampir mau 7 tahun. Ini di tahun yang ke-7 kita boleh merintis satu gereja. Jadi saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, jujur saya bukan orang terkenal, bukan siapa-siapa. Sesungguhnya kalau dibandingkan dengan semua manusia di muka bumi ini, saya mungkin salah satu orang paling berdosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk boleh merintis bersama-sama dengan istri dan bersama-sama dengan tim. Kalau bukan karena mereka, mungkin gereja Tuhan juga tidak mungkin berdiri. Kenapa? Karena gereja tidak mungkin berdiri kalau hanya dilakukan oleh satu orang. Tapi karena kita bersama-sama satu tim, maka semua yang kita kerjakan berhasil. Saya rindu itu juga boleh terjadi di tempat ini. Dan terima kasih buat hari ini. Dan mungkin saya memperkenalkan nama tempat kami beribadah, jemaat kami namanya GBI Filipi. Sudah ada di Google Map, ya. Dan sekali-sekali kalau gak ada Koko Joshua mau pergi ke sana, pakai Google Map sudah ada. Gitu. Tidak secara kebetulan. Saya tidak janjian dengan Koko Joshua. Saya yakin firman Tuhan, tema firman Tuhan ini pasti tentunya dari Pak Gembala. Ini adalah hasrat saya, dan ini adalah hasrat semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat yang banyak membahas tentang hal ini justru ada di Filipi, seperti di mana kami beribadah, GBI Filipi. Jadi waktu saya mendapatkan judul firman Tuhan itu, saya jujur saja, wow, terbakar-bakar. Apakah ini artinya saya ingin menyampaikan apa yang di hati saya? Karena jemaatnya bernama GBI Jemaat Filipi, maka visi gereja kita namanya mengenal Kristus dengan benar, dari Filipi 3 ayat yang 10. Tapi yang mau saya sampaikan bukan Filipi 3 ayat yang 10, tapi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, sepemikiran dengan Kristus. Sepemikiran dengan Kristus. Karena teman-teman, anak-anak muda dan anak-anak remaja, anak saya kelas 4 SD sampai dengan yang tua sekarang sudah mengenal AI, maka saya menggunakan juga AI. Sepemikiran dengan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan potong di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Sorry ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang menyampaikan visi gereja saya. Tapi kebetulan ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan di dalam pikiran saya, maka saya akan membahas tentang hal ini. Sepemikiran dengan Kristus. Wah, sebenarnya firman Tuhan ini atau ayat ini menakutkan saya. Kenapa? Karena untuk jadi sepemikiran dengan Kristus tidak main-main. Nanti kita akan melihat bahwa yang namanya tema hari ini, wow, ngeri-ngeri sedap. Bisa nggak kita lakukan? Kalau hanya dikatakan, mungkin bisa. Kalau mungkin diceritakan, mungkin bisa. Tapi untuk mempraktekkan, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, tunggu dulu. Serius, saya bilang gitu, tunggu dulu. Karena kadang-kadang ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mudah saja. Apalagi sekarang ada namanya ChatGPT, ada AI yang begitu banyak untuk menolong hamba-hamba Tuhan untuk merangkai judul khotbah, bahkan isinya sekaligus. Tapi apakah kita menghidupi firman Tuhan yang kita khotbahkan, lain perkara. Tapi hari ini kita sedang berjuang untuk melakukannya. Hari ini Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang penuh dengan senang. Katakan amin. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Di slide yang selanjutnya. Saya karena biasa khotbah pakai PPT, maka saya mengikuti ini. Daripada saya nanti menyampaikan firman Tuhan melanglang buana nggak kelar-kelar sampai jam 8 malam, maka saya biasa maka saya biasa menggunakan PPT supaya mengatur saya juga. Saya harus tahu diri bahwa orang lain juga memerlukan waktu, apalagi di kota Jakarta. Ya kan? Jangan sampai saya khotbah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pulang satu-satu. Gak ada lagi jemaat yang dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kelamaan khotbahnya. Karena itu saya biasa menggunakan PPT supaya teratur, terarah, dan saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Serius. Kalau saya ngobrol sana sini, ngalur hidup tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yang berdosa, bukan Bapak Ibu. Karena itu hari ini saya memang secara serius mau mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan ini, firman Tuhan ini luar biasa kalau kita melakukannya. Pendahuluan, Paulus menasihati jemaat di Filipi, bukan hanya di gereja kami ya. Jemaat Filipi yang rasul dirikan maksudnya, ya. Untuk apa? Untuk hidup sehati, sepikir. Kenapa? Karena firman Tuhan menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul ya 16 dan selanjutnya bahwa salah satu jemaat yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus adalah jemaat Filipi yang ada di negara bagian Makedonia. Saking sayangnya, saking cintanya Rasul Paulus, dia sering mengungkapkan, membandingkan betapa hebatnya jemaat Filipi ini, sehingga mereka walaupun dalam kemiskinan mereka masih bisa menolong orang lain. Bayangkan, orang miskin saja bisa menolong orang lain. Kalau mereka kaya, lebih lagi pasti akan bisa menolong jemaat-jemaat dimanapun. Jadi artinya bahwa jemaat Filipi itu sudah terbiasa menjadi jemaat yang misioner, walaupun mereka tidak bermisi, walaupun mereka tidak memberitakan face to face, tapi dengan uang mereka, dengan doa mereka, dengan keseharian mereka menjadi contoh bagi banyak jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Maka berkali-kali jemaat Filipi ini menjadi contoh bagi orang-orang atau bagi jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Tentang apa? Tentang keuangan, tentang berbagai hal, tentang kesehati sepikiran mereka. Kesatuan jemaat lahir dari pikiran yang selaras dengan Kristus. Kalau orang yang sudah percaya kepada Kristus, tentu tidak neko-neko. Kalau ada orang menjadi Kristen tapi hidupnya masih seperti ular, kekristenannya diragukan. Serius, saya mengatakan secara jujur, walaupun saya belum terlalu kenal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada masih jemaat yang masih neko-neko, belak beli, wow, ini perlu bertobat ini. Ya kan? Dia belum sesungguhnya jadi Kristen yang sesungguhnya. Kenapa? Karena orang Kristen itu orang yang lurus hidupnya. Orang yang selaras dengan pikiran Kristus. Dalam bahasa Yunani, kata pikiran itu artinya proneo, yang berarti satu, cara berpikirnya, cara berpikir, sikap batin, orientasi hati, pola pandang hidup yang sesuai dengan Kristus. Jadi artinya doa daripada Rasul Paulus supaya jemaat yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus itu, jemaat Filipi yang sudah menjadi teladan, bahkan sudah diberitakan di berbagai tempat, di berbagai gereja-gereja lain, betapa jemaat Filipi itu adalah salah satu contoh yang mau selaras dengan Kristus, supaya mereka tetap ada dalam hal itu. Jadi yang dimaksudkan bukan hanya berpikir seperti Kristus, tetapi memiliki sikap hati yang sama dengan Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, harusnya itulah yang dipikirkan oleh jemaat. Sekali lagi, apa yang dipikirkan oleh Kristus, itulah juga yang dipikirkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Saya tidak tahu kenapa judulnya sepikiran dengan Kristus. Kenapa tidak sepikiran dengan Tuhan? Apa bedanya itu? Menurut saya beda. Tuhan ya Tuhan, sang pemilik hidup ini.
Tapi Kristus hanya dipunyai oleh Yesus. Jabatan itu hanya dipunyai oleh Yesus. Kristus artinya the Messiah, yang diurapi. Jadi orang-orang Kristen yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang diurapi. Tidak boleh main-main dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab kita orang yang diurapi. Kalau orang yang diurapi, harusnya hidupnya tidak main-main. Pak Habib, tapi kan saya hidup di lingkungan yang begini. Ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ikan ada di laut. Tapi ikan bukan berarti asin. Katakan, ikan banyak di laut. Tapi semua ikan, kalau kita tidak mengasinnya, tidak menggaramnya, dia tidak asin. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita ada di dunia yang morat-marit, walaupun kita hidup di dunia yang amburadul menurut orang, walaupun kita hidup di dunia yang kacau balau, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus yang diurapi, sekali lagi, yang diurapi, maka hidup kita berbeda. Percaya. Saya teriak-teriak seperti ini supaya Bapak Ibu tidak ngantuk maksudnya. Karena saya tahu ini jam-jam ngantuk. Di gereja kita juga di GB Filipi sama. Di GB Filipi di sana jam 5 sore. Jadi kalau saya khotbah, saya sekali teriak-teriak. Mereka tahu tuh. Supaya mereka tidak ngantuk. Memang roh itu penurut kata kita. Tapi daging, betul Bapak Ibu, betul. Makanya kalau saya khotbah teriak-teriak, bukan karena saya orang Batak, bukan. Memang saya sengaja supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tetap konsentrasi. Saya pastikan bahwa Pak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tidak ada yang buka Facebook ya. Kenapa? Karena orang Kristen harus memiliki sikap hati yang sama dengan Kristus. Katakan amin. Nah, oleh karena itu kita boleh melihat paling tidak ada 3 hal. Apa itu yang dinamakan sepemikiran dengan Kristus? Yang pertama, pikiran yang rendah hati. Kenapa pikiran? Karena pikiranlah pusat dari segala kehidupan kita. Pikiran sama dengan hati. Kalau pikiran sudah dikendalikan oleh Tuhan, maka hidup ini tidak akan seperti yang tadi saya gambarkan, mencela-mencela, seperti ular, ya kan? Wow, begini. Kalau kita joget seperti tadi yang diajak sama ibu, oke lah. Tapi kalau hidup kita mencela-mencela, bahaya. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, sepemikiran dengan Kristus. Itu artinya seperti Kristus punya pikiran, punya hati, punya sikap yang rendah hati. Dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Filipi lagi. Sorry Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, janganlah melakukan segala sesuatu dengan kepentingan sendiri atau kesombongan. Saya menerjemahkan ini ya, terjemahan saya sendiri. Sesungguhnya itu adalah firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 2 ayat yang ketiga. Tetapi dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Wow, benar gak begini? Yang ada di dunia nyata, di dunia kita, kalau boleh saya duluan, Pak. Iya, apalagi kalau kita nih ya, baru belum nyampe 2 minggu lah, 2 minggu karena dari BPD menyuruh kita gereja lokal untuk bikin takjilan. Karena kebetulan di daerah kita tuh perempatan itu banyak sekali orang lalu lalang, termasuk tukang ojek online. Di situ saya melihat, sekaligus saya memberi, tapi saya juga sekaligus melihat sikap orang-orang dalam memperoleh berkat. Kan kita sudah sediakan 300, pikir kita lama ini 300, kayaknya 600. Iya 600, ada takjilnya, ada kolaknya, ada es timunnya dan macam-macam. Pintar-pintar ibu-ibu kalau udah ngumpul semua bisa. Makan apa saja bisa. Saya juga bingung kok bisa ya? Bisa dalam hitungan nggak nyampe 1 hari selesai 300 jadi 600. Itu dalam hitungan nggak nyampe 1 jam kelar.
Semua makanan tak tutup lah. Kenapa? Karena berebut. Saya bilang pelan. Sampai saya bilang, jadi kayak tukang parkir. Kenapa? Karena mereka buru-buru. Saya melihat bahwa orang kalau sudah mau mengambil berkat, dia nggak peduli orang lain. Padahal ada anak-anak di belakang nggak peduli, pokoknya dia duluan. Saya rindu itu tidak terjadi di antara kita. Kenapa? Karena berkat bagi orang-orang soleh itu pasti selalu ada. Rezeki anak soleh tidak pernah tertukar. Jangan seperti teman-teman kita itu. Walaupun saya tidak tahu namanya, tapi saya melihat memang hampir rata-rata seperti itu. Kalau soal udah berkat, ya namanya ada berebut. Tapi bagaimana pemikiran kita dengan Kristus? Apakah kita berebut untuk sama seperti dia? Untuk sama seperti dia, rendah hati, mementingkan orang lain. Oleh karena itu mari kita belajar, percaya deh. Seperti yang saya katakan, rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Kalau orang lain mengambil rezeki kita, biarkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk memberkati kita. Dia tidak pernah salah alamat memberkati orang yang percaya kepadanya. Anak-anaknya tidak mungkin tertukar. Nama saya Abednego Nabi 20. Aku yakin dan percaya Tuhan telah memberkati hidup saya sesuai dengan nama saya. Abednego Nabi 20. Dia tidak akan tertukar memberi berkat kepada saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai hanya karena kepentingan diri kita menginjak orang. Karena kepentingan kita memperlakukan orang seolah-olah orang itu gak penting, kita yang paling penting. Kalau seperti itu mungkin Tuhan tidak mau mati bagi kita. Tapi karena dia tahu, kalau bukan karena dia, maka semua kita yang ada di tempat ini tidak bisa masuk ke surga. Tidak akan pernah mungkin mendapatkan janjinya Tuhan. Sebab memang janjinya Tuhan hanya untuk orang Israel, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan setiap janji dalam perjanjian lama itu memang harusnya berasal hanya untuk orang Israel. Tapi karena anugerah Tuhan, sekali lagi, karena anugerah Tuhan, kita yang gak layak ini dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat. Dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima janji di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini Tuhan mengejarkan kepada kita. Yang pertama, ketika kita berkata, saya rindu sepemikiran dengan Engkau Tuhan. Ini praktik nyata. Saya sekolah Alkitab. Saya S1 oke. S2 juga oke. Tapi kalau menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang harus berjuang untuk mengatakan sesederhana supaya jemaat ya yang mendengarkan firman Tuhan yang kami sampaikan bisa mengerti. Kalau kita bikin pakai bahasa Yunani, diparsing, ya kan, interaktif, kalimat perintah, kalimat kalimat ingatan dan segala macam. Wow, kapan kelarnya itu? Bisa-bisa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan keluar dari tempat ini. Ini bukan tempat perkuliahan, ada. Iya betul juga. Maka saya sudah mulai dalam tanda petik menyederhanakan kalimat supaya saya yakinkan jemaat yang mendengar khotbah saya diberkati oleh Tuhan. Seperti itulah Kristus. Dia ingin menyederhanakan hidupnya. Sebenarnya dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Pencipta langit dan bumi. Tapi karena dia ingin datang kepada kita yang sederhana-sederhana ini, maka dia menjadi orang sederhana, bahkan paling sederhana. Siapa di antara kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan lahir di kandang domba? Atau tidak sengaja lahir di kandang domba? Tidak sengaja ya. Kalau sengaja sih oke, ini tidak sengaja lahir di kandang domba. Agak ada kan? Satu-satunya cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal dia Tuhan. Sekali lagi, padahal dia Tuhan. Kok bisa-bisanya dia lahir di kandang domba? Supaya apa? Supaya setiap kita yang ada di tempat ini tidak merasa hina dina. Saya mah nggak ada apa-apanya. Orang lain lebih hebat kok. Saya yakinkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang di tempat ini setelah mengenal Kristus, setelah percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sangat berharga di hadapan Tuhan.
sekali sangat berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Ada lagu mengatakan, ya kan, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Bukan hanya karena kulit putih, bukan hanya karena kulit coklat dan hitam, bukan. Tapi setiap kita yang percaya kepadanya disayang Tuhan. Untuk itulah dia datang ke muka bumi ini merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Menganggap orang lain lebih utama. Ini kayaknya khotbah praktis semuanya. Menganggap orang lain lebih utama. Nggak usah begitu lah. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita saja, ya kan? Karena kita udah merasa haus, anak-anak kita ngomong, "Mana minumannya? Aku udah haus nih," gitu. Allah, gara-gara itulah kau bisa makan di sini gitu. Ya ampun Tuhan, jangan begitulah. Walaupun kita orang tuanya kita yang memberikan makan minum anak-anak kita, jangan terlalu otoriter, ya kan? Karena apa? Karena setiap anak punya pergumulannya, yaitu apa? Main game gitu. Kamu jangan kasih tahu sama anak saya. Nanti dipanggilin, "Nak, bangun nak, bangun, mandi, ntar. Bangun nak, mau sekolah nak, ntar. Sampai tengah 7, bangun ntar." Itu perlu yang namanya kerendahan hati untuk meminta, "Nak, sesungguhnya kamu mau sekolah tidak?" Udah ngomong gitu aja masih. Enggak di sini enggak. Aku yakin anak-anak sekolah di sini enggak seperti itu. Tapi nanti kalau saya keluar dari tempat lain, saya bilangin begitu. Iya kan? Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, bagaimana bisa menganggap orang lain lebih utama. Wah, ngeri-ngeri sekali. Dalam masa-masa yang seperti ini, dalam zaman yang seperti ini adalah sikap yang susah untuk dicari. Kalau ada di antara kita, puji Tuhan, surga terbuka. Gereja ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Percaya itu. Jemaat-jemaat kita makin banyak kalau ada yang seperti ini, menganggap orang lain lebih utama. Walaupun kita sudah haus, tapi karena kita lihat orang lebih baik, maka kita beri. Walaupun sebenarnya jalanan di Kelapa Gading ini macet sekali, tapi karena kita lihat itu ada ibu-ibu hamil di belakang kita pinggir pelan-pelan. Ya kan? Kenapa? Karena sebentar lagi dia mungkin mau masuk rumah sakit, mau melahirkan berotot anak, boom gitu ya kan? Serius, aku berkali-kali melakukan hal yang sama. Kalau ada orang klakson di belakang kita, padahal jalanan macet, saya sengaja pinggir. Takutnya betul, mana tahu istrinya lagi hamil di rumah sakit, dia memerlukan waktu yang begitu, maka saya akan minggir sedikit supaya dia keluar daripada kita ribut. Iya. Kalau ada di antara kita yang seperti belakang saya, yang bertobat juga lah. Dia bertobat juga lah. Kan kita orang Kristen. Apalagi kalau pakai salib, wah jangan. Pakai salib lagi. Pleset. Nah, taunya yang di depannya siapa? Pendeta. Haleluya, dulu sekali. Yang saya katakan ini pernah saya alami soalnya. Di Plexon, saya lihat orangnya, saya pura-pura, saya tahu orangnya. Tadi saya waktu pinggir dia lihat, aduh, malu dia. Maaf Pak, mungkin kamu masih mau duluan, jadi nggak apa-apa. Itu salah satu yang praktis saja. Apa lagi? Menganggap orang lain lebih utama. Apa kira-kira? Banyak hal sesungguhnya. Yang selanjutnya, teladan Kristus. Kristus yang adalah Tuhan merendahkan dirinya. Wow, merendahkan dirinya. Di slide yang selanjutnya coba. Slide yang selanjutnya. Ada slide yang selanjutnya. Pasti ada ya? Tuh. Perhatikan gambar AI yang ditayangkan. Siapa pemimpin yang pernah melakukan seperti ini? Belum pernah ada. Dalam sejarah dunia belum ada pemimpin yang seperti beliau. Kalaupun ada, biasanya itu orang Kristen. Betul. Kalaupun ada, biasanya itu orang Kristen. Dia adalah Tuhan
Dia adalah Kristus. Dia adalah yang menciptakan kita. Dia yang menebus segala dosa kita. Tapi karena pribadi yang rendah hati, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Wow. Yang ada, saya pernah lihat satu gereja, nggak di gereja ini ya, aku baru pertama kali kan ke gereja ini. Pernah saya lihat di tempat lain, di gereja yang lain. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Justru yang dicuci kakinya adalah pendetanya. Boleh tak? Ya terserah, boleh. Tapi menurut pemahaman Alkitab, seperti yang kata Yesus, ya kan? Aku yang adalah guru, mencucikan kakimu, membasuh kakimu sebagai tanda keteladanan bahwa kau adalah murid-murid. Bukan tidak bisa. Tuhan ya bilang sama murid-muridnya, aku udah capek loh, tolong dulu urut. Tolong dulu, aku udah capek kan, aku udah pemimpin, udah mengadakan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang lain, bahkan menghidupkan orang mati. Nah sekarang aku kan udah capek. Biasa itu. Iya. Karena saya bilang gitu, karena saya juga pernah melakukannya kepada bapak saya. Supaya apa? Supaya uangnya keluar, Bapak. Iya. Ya, ini saya ngomong ini yang nyata-nyata saja. Supaya uang bapak saya bisa keluar, supaya saya bisa makan sesuatu yang enak. Caranya bagaimana? Waduh, caranya mengambil hati. Saya urut bapak saya. Begini-begini saya pernah jadi tukang urut, tapi belum pernah dimasukkan di promosiin, Pak. Belum pernah. Saya hanya ngurut bapak saya. Langsung bapak saya tahu, pasti minta duit. Jadi artinya yang kita lakukan bukan karena supaya kita rendah hati, bukan. Supaya uang bapak saya keluar. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Kristus yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya untuk memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Karena dia tahu suatu kali murid-muridnya ini pasti akan berjuang untuk menjadi seperti dia. Maka dia mempraktekkan dengan begitu nyata sebelum hari kematiannya. Ini dilakukan sebelum kematian loh. Sebelum mengadakan yang namanya perjamuan malam. Sebelum itu dia mengadakan ini. Dia membasuh kaki murid-muridnya dengan sukacita, dengan sukarela. Bahkan kata Petrus, untuk apa engkau lakukan ini Tuhan kepada kami murid-muridmu? Kenapa bukan hanya kaki, semua saja badan kami? Kata Petrus, karena ketidaktahuannya. Tapi ini tanda bahwa Yesus yang adalah Tuhan begitu rendah hati. Sekali lagi, begitu rendah hati. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita emosi? Apa yang membuat kita marah kepada pasangan hidup kita? Apa yang membuat kita marah kepada anak-anak kita? Bukan karena kita merasa tidak dihargai, merasa tidak dipedulikan, merasa bahwa kita akan pemimpin, kita kan orang tuanya, harusnya anak-anak saya, harusnya istri saya tunduk kepada saya. Kalau saya katakan A, maka harus A. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, dosa saya Pak Abed, ya, Pak Mainan, Pak Gembala, lebih besar daripada apa yang sudah saya lakukan. Jadi sesungguhnya kalau mau dihitung-hitung, dosa saya lebih berat dari tubuh saya sendiri. Serius. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, karena kerendahan hatinya, karena dia terus memberikan kesempatan kepada saya untuk berubah dari sehari ke sehari. Supaya apa? Supaya saya seperti Kristus rendah hati, maka saya harus belajar rendah hati. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya merasa diremehkan, bukan hanya oleh keluarga, tapi kadang-kadang oleh jemaat, Pak. Saya mengalami. Saya yakin benar-benar Bapak jangan, Pak. Hanya saya sudah melakukan yang terbaik buat jemaat. Menurut saya, ini baru menurut saya.
Kalau menurut Tuhan kan belum tentu. Baru menurut saya sekali, menurut saya. Tapi masih dia ngomong tuh ada tuh pilih-pilih kasih tuh ngomong. Seperti tahu. Bagaimana respon saya? Kadang-kadang saya terpancing. Saya sudah memberi yang terbaik menurut saya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau mereka datang ke gereja di mana saya menggembalakan, itu artinya dia menyerahkan hidupnya untuk saya layani. Artinya apa? Artinya saya harus memberikan all out. Walaupun saya sudah melakukannya all out, kadang-kadang tidak diremehkan atau tidak dipedulikan. Tidak mengapa, sebab aku yakin dan percaya bahwa ketika saya dibegitu,kan Tuhan pasti akan membela saya. Aku yakin dan percaya bahwa orang itu lama-lama makin diubahkan oleh Tuhan. Tidak perlu saya tengking, dalam nama Yesus keluar. Jangan, kalau keluar jemaat kita berkurang nanti. Ya kan? Dalam nama Yesus keluar, jangan. Justru ketika dia bersikap seperti Tuhan, ampuni dia. Tunjukkan kepada dia kebenaran yang sesungguhnya, bahwa saya tidak pilih kasih dengan dia. Saya berjuang, walaupun jujur, ya, dalam hal-hal yang seperti ini kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Kalau Kristus saja yang adalah Tuhan, dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya jadi hamba Tuhan. Ini dia, mencuci kasih, membasuh kaki murid-muridnya, serta mendoakan dia. Hal ini sudah berkali-kali kami lakukan. Serius, bukan karena saya sudah lebih hebat dari pendeta yang lain. Kenapa? Karena Alkitab yang mengajarkan setiap kali kamu mengingat pelayanan Tuhan Yesus, setiap kali itu juga kamu bisa membasuh kaki murid-murid. Saya melakukan ini bukan sekali dua kali. Walaupun tetap saya kadang-kadang belum rendah hati, Pak. Jujur saya katakan, masih belum rendah hati. Tadi kebetulan saya meeting, makanya saya juga telat datang sini, Pak, ya. Jam 3 lewat, saya masih meeting. Teman-teman yang pernah saya basuh kaki ini bilang, Pak Det, nanti kalau bulan Mei ada acara gathering lagi, aku gak mau loh dibasuh kakinya, aku jadi nangis nanti. Oh ya, masa gara-gara itu kamu nangis? Iya kan, itu nangis buatan atau nangis benar? Nangis benar kenapa? Bapak basuh kaki mulu. Datang teman yang lain, jangan Pak Det, nanti bau kakinya gitu. Tuhan, jangan bercanda juga lah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh melayani semua jemaat. Kenapa? Karena kalau bukan karena mereka, saya tidak hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan karena jemaat itu, saya bukan hamba Tuhan. Saya manusia biasa. Kalau bukan karena jemaat yang berkumpul bersama-sama dengan kami, saya siapa, Pak? Saya bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Karena itu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita relasi dengan Tuhan penuh dengan kehendak, tetapi relasi dengan jemaat menghargai dan mengutamakan sesama, mengutamakan jemaat. Walaupun itu tidak mudah. Pak Det, masa ada nelpon, ya? Sudah jam 2 pagi, nelpon. Tentu kan orang tahu bahwa sesungguhnya waktu istirahat itu ya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, oke lah. Tapi ada tiba-tiba nelpon, pasti ada urusan yang penting. Tak tahu apa? Kata berantem suami istri. Di dalam kita damai kan, udah kelar, mereka duluan tidur, saya masih jalan. Tidak mengapa. Itu artinya dia menghargai kita, menghargai saya sebagai hamba Tuhan. Seandainya tidak menghargai, dia telepon pendeta yang lain. Betul kan? Dia telepon pendeta yang lain. Kenapa? Di Jakarta banyak pendeta Bapak Ibu yang lebih hebat dari saya, banyak. Tapi kalau dia atau mereka mau menghubungi saya di jam-jam 2 pagi seperti itu, wow, artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan yang terbaik buat mereka. Maka saya berpendapat dalam hidup saya, kapanpun saya dipanggil, kalau tenaga ini masih kuat, kalau saya masih kuat, saya akan datang kapanpun. Karena saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, harus tetap rendah hati.
Yang kedua, pikiran yang melayani. Inilah isi hati Kristus yang ada di sepanjang kisah Tuhan Yesus yang dituliskan oleh para muridnya di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ diceritakan bahwa Yesus melayani dari setiap desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu lapangan ke lapangan yang lain. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia ini, kata dia, kata Tuhan Yesus, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Wow. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat bilang begini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam hal apa? Dalam hal melayani. Di slide yang kedua kok, yang selanjutnya, Yesus menjadi contoh dalam melayani. Pikiran Kristus membentuk hati seorang hamba. Seperti yang tadi saya katakan, dia sendiri berkata, anak manusia datang ke muka bumi ini bukan untuk apa? Untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Bukan hanya sekedar melayani, tapi memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Wow, betapa hebatnya Tuhan kita menyebut kita sahabat-sahabatnya. Bukan hanya sekedar apa? Anak-anaknya, bukan hanya sekedar jemaatnya, bukan hanya sekedar pengikutnya, tapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Katakan amin. Betapa kerennya Tuhan kita menyebut kita jadi sahabat-sahabatnya. Yang namanya sahabat pasti dia akan curhat. Kalau ada sahabat tapi nelponnya sekali setahun, itu bukan sahabat namanya. Tetangga jauh. Sekali setahun. Tapi yang namanya sahabat, setiap kali ada pergumulan, setiap kali ada persoalan, bahkan ada cuan gitu, berkat, maka dia cerita, aku dapat berkat tuh, mau nggak? Ini, ayo. Begitu kan yang namanya sahabat kan? Artinya bahwa setiap kita yang di tempat ini disebut oleh Tuhan sebagai sahabat-sahabat. Dia siap melayani kita kapanpun kita, ya kan, mengalami pergumulan persoalan. Karena hati Kristus dinyatakan melalui pelayanan kepada orang lain. Pelayanan. Hari ini saya merindukan bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya sekedar jadi jemaat. Saya merindukan bahwa orang tua kita, orang tua rohani kita, Bapak Gembala ini umur panjang. Umur berapa sekarang Pak? 55. Kalau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, umur Bapak bisa 102 tahun. Kenapa? Karena setiap kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ambil dalam pelayanan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja, peduli dengan gereja Tuhan di tempat ini. Saya sudah katakan bahwa gereja Tuhan tidak mungkin bisa berkembang hanya karena seorang hamba Tuhan, hanya karena seorang gembala. Tidak. Itulah sebabnya di Filipi pasal 1 sampai dengan 4 tentang berbicara tentang pikiran Kristus. Tidak salah kiranya saya menyampaikan firman Tuhan ini tentang sepemikiran dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ada berjemaat di tempat ini, maka belajarlah untuk sepemikiran dengan gembala saudara. Tidak secara kebetulan saudara di tempat ini. Betul. Saya karena tadi salah jalan, itu tukang nasi goreng bilang, itu Pak gerejanya. Saya ada gas namanya Pak, GKI. Saya bilang GKI atau GKI? Saya ulang lagi, GKI atau GKI? Maka saya hubungin Koko, bukan GKI, JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Salah tempat saya. Artinya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang melayani Tuhan, hasratnya sepemikiran dengan Kristus, maka dia tidak menjadi orang troublemaker, pembuat masalah.
mungkin Bapak Ibu tidak menyadari, kadang-kadang kita jadi beban masalah. Kenapa? Karena keinginan kita yang terlalu banyak. Inilah, itulah. Harusnya gini, Pak Adet, gini. Harusnya Adet itu pakaiannya harus rapi, pakai dasi. Sekarang kayaknya jemaat-jemaat atau hamba-hamba Tuhan jangan pakai dasi. Bagaimana saya pakai dasi? Pakai dasi. Nah, giliran saya pakai dasi, Adet mah kuno. Kan sama salah, tapi nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita ingin melayani. Apa maunya? Akhirnya diambil kesimpulan. Minggu ketiga, pakaian bebas. Saya bilang gini, kalau pakaian bebas harus diterjemahkan. Jangan sampai pakaian bebas, pakai baju renang. Dia bilang, oh gitu juga. Harus pakaian yang sopan, nah gitu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ukuran seseorang memiliki pikiran Kristus ketika dia bersedia melayani. Mau sepemikiran dengan Kristus? Amin. Oh, berapa orang? Amin. Nih, Tuhan Yesus mendengar dari surga. Kalau udah bilang amin, mulai besok nggak perlu ada lagi suruh nyapu ini. Harusnya jemaat Tuhan yang menyapu ini, walaupun mungkin ada mbak yang nyapu ini gereja. Harusnya jemaat Tuhan sini berganti untuk apa? Untuk menyapu gereja ini, supaya Pak Gembala kita sehat, umur panjang kawan. Serius, saya ngomongin dari hati saya sebagai gembala sidang juga. Kalau ada parkir, kalian yang jagain, iya kan? Jadi artinya melayani Tuhan tidak harus khotbah, tidak harus nyanyi seperti ibu tadi. Waduh, ini kayaknya artis Betaria Sonata ini, suaranya keren sekali. Sama abang yang tadi, kayaknya kalah ini sama Michael Panjaitan nih. Boleh pelayan sih boleh, tapi tidak semua. Kalau semua jadi apa namanya? Jadi orang di sini siapa jemaatnya? Gitu ya kan? Jadi artinya memang setiap kita memang punya porsi masing-masing. Jadi jemaat bagus juga. Paling tidak ketika kita jadi jemaat yang setia. Setia di dalam Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Setia datang beribadah. Seperti yang Bapak Ibu Saudara yang lakukan pada hari ini. Bersedia melayani. Yang namanya pelayanan tidak boleh pilih-pilih. Tidak harus dilihat orang. Salah satu pelayanan yang tidak dilihat orang adalah pendoa syafaat. Tapi itu kualitasnya hebat sekali. Saya kasih tahu, pendoa syafaat kualitasnya hebat sekali. Bayangkan, dia dekat sekali dengan Tuhan. Pendoa syafaat dekat sekali dengan Tuhan. Karena itu, walaupun dia pendoa syafaat yang tidak kelihatan, tapi ketika dia berdoa, ya kan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia, hujan berhenti, hujan. Hujan datanglah, maka datanglah hujan. Jadi artinya pelayanan apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu artinya kita berjuang untuk sepemikiran dengan Kristus. Wow, sederhana saja. Walaupun tema atau judulnya ngeri-ngeri sedap, wah ini susah banget. Sepemikiran, artinya satu pikiran. Sekali lagi, satu pikiran dengan Kristus. Salah satunya itu melayani. Ketika kita melayani dengan sukarela, dengan sukacita, maka kita sudah sepemikiran dengan Kristus. Sekali lagi, ketika kita melayani dengan sukacita dan sukarela, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah sepemikiran dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang ke dunia ini untuk melayani. Maka setiap orang-orang Kristen yang melayani, dia sepemikiran dengan Kristus. Maka bersukacitalah kalau kita bisa melayani Tuhan tempat ini. Kita melakukan yang terbaik, all out. Kita berjuang walaupun suara kita tidak seperti ibu tadi. Tapi ketika kita dengan hati yang luar biasa kehadirat Tuhan, kita yakin dan percaya ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata, bahkan jemaat yang mendengarkan suara kita diubah oleh Tuhan. Maka bersukacitalah kita, walaupun kita bukan artis dunia seperti siapa? Misalnya Judika Sialoho. Tapi aku lihat abang udah mirip dengan Bang Judika Sialoho suaranya. Padahal itu apalagi dipersembahkan kepada Tuhan. Wow, surga bergetar, surga terbuka. Apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan, Tuhan pasti genapi. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata,
segala jerih payah orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah tidak dihitung, semua diperhitungkan. Kalau kita melayani Tuhan sepertinya diremehkan orang lain, nggak apa-apa. Karena yang kita layani Tuhan, katakan amin. Jangan berhenti melayani Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, firman Tuhan mengatakan tadi apa? Maka jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menggantikan semua jerih payah kita untuk berjuang. Paling tidak berjuang untuk beribadah. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan datang ke tempat ini berjuang untuk beribadah, ini satu pelayanan juga. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya aboda artinya apa? Ibadah. Tapi aboda itu adalah juga melayani Tuhan. Aboda itu juga bekerja dengan segenap hati. Aboda itu juga artinya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Jangan dikira kalau ibu-ibu itu nggak ada kerjaan. Ibu rumah tangga nggak ada kerjaan. Saya bilang, saya sudah membuktikan. Saya baru berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya ngurusin rumah tangga. Itu kayak 8 hari, Pak. Wah, kapal pecah di rumah saya. Anak saya kan masih kecil-kecil. Waduh, pusing juga. Akhirnya saya berpikir, wah, saya kira pantas istri saya tuh kadang-kadang bisa stres. Kenapa? Karena anak, wah, muter-muter. Itu pelayanan. Dan sepertinya saya nggak bisa berhasil seperti istri saya. 8 jam, baru 8 jam. Bagaimana kalau 24 jam jadi ibu rumah tangga? Wow, jadi artinya hidup ibu rumah tangga. Bilang sama-sama hidup ibu rumah tangga. Kalian cuma 2 orang bilang hidup rumah tangga, ibu rumah tangga. Sekali lagi, hidup ibu rumah tangga. Hidup rumah tangga. Iya. Kenapa? Karena itu tidak terbayarkan. Masih kalah orang kerja di kantor dengan ibu rumah tangga. Iya. Tadi 8 jam ngerjain di dalam rumah 2 orang, baru 2 orang. Bayangkan kalau ada 3, kalau 4, udah. Kerendahan hati Kristus dinyatakan melalui pelayanan kepada orang lain. Yang selanjutnya, jadi ukuran sekali lagi, jadi ukuran seseorang memiliki pikiran Kristus ketika ia bersedia melayani. Yang ketiga, yang terakhir, ini sungguh-sungguh yang terakhir. Pikiran yang taat kepada Allah. Sepemikiran dengan Kristus artinya pikiran yang taat kepada Allah. Dalam Filipi 2 ayat ke-8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Bukan hanya sekedar mati, tapi dia mati mengerikan. Maka dalam Galatia kalau tidak salah mengatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sampai orang mati saja terkutuk. Itulah yang dialami oleh Kristus untuk kita. Kenapa seperti itu? Karena dia mau mentaati Bapa di surga. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam Alkitab sudah digariskan di dalam perjanjian lama bahwa suatu kali Yesus yang adalah Tuhan itu akan mati seperti orang yang mati tergantung di atas kayu. Jadi nubuatnya itu harus digenapi. Itulah sebabnya betapa hebatnya Tuhan kita. Dia bukan hanya sekedar taat, tapi dia taat dalam kematiannya. Ada orang taat tapi nggak mau mati. Ada orang yang mau menjawab tapi nggak mau bertanggung. Bertanggung jawab maksudnya ya. Mau menjawab tapi bertanggung jawab. Nah, kalau Yesus Kristus bertanggung jawab, dia mati di atas kayu salib. Kematian yang mengerikan, kematian yang disamakan dengan penjahat kelas berat. Tapi itu dilakukannya supaya dia mentaati apa yang digambarkan, apa yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Memang dia mati dengan cara disalib. Itu bukti bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu betul-betul taat. Bukan hanya sekedar taat. Slide selanjutnya. Sepemikiran dengan Kristus terlihat sama kita mau mendengarkan firman
Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saat ini bisa nggak kita bertemu dengan Tuhan? Kayaknya nggak ada yang jawab. Bisa nggak? Bilang bisa atau tidak? Jangan orang atau orang. Bisa. Caranya bagaimana Ibu? Yes. Kenapa begitu? Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang bersuara kepada kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan sampai, Tuhan, aku ingin bertemu dengan kau. Maksudnya gimana? Mau mati? Tapi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa yang namanya firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu firman Tuhan berbicara kepada saudara, itu artinya Allah sedang ada di sini mengasihi saudara. Jadi kalau ingin bertemu dengan Tuhan, dengarlah suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Israel selalu mendengungkan yang namanya Shema Dabar Elohim. Dengarkanlah suara firman Tuhan ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia bersuara itu artinya dia sendiri. Allah itu sendiri sedang hadir di tengah-tengah umatnya Israel. Jadi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, dia sedang hadir di antara kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan, firman Tuhan itu begitu dekat, bahkan sangat dekat di mana? Di mulut kita. Apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Katakan amin. Karena firman itu begitu dahsyat. Dia bukan hanya sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan itu begitu bisa mengubah hidup kita, menolong hidup kita, menyembuhkan sakit kita, bahkan menghidupkan keadaan kita, menghidupkan ekonomi kita yang sudah mati, membuka pintu-pintu berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Maka tadi saya waktu berdoa, satu kata saja yang kita percaya sesuai dengan Alkitab, kita yakini dan kita kerjakan, itu akan mengubah hidup kita. Betul. Itu yang akan mengubah hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kadang-kadang ada orang Kristen, nggak di sini, di luar sana, di gereja kami lah ya. Baca Alkitab, kebetulan memang ada. Sampai sekarang, baca Alkitab itu rajin lah. Setahu saya hampir saya kalau saya hitung ya, lebih dari 25 kali saya sudah baca Alkitab. Kalau di tempat ini namanya udah katam, tapi nggak katam-katam juga, serius. Nggak katam-katam juga. Kenapa? Karena firman Tuhan ini begitu hidup. Firman Tuhan ini hidup kalau kita lakukan, kalau kita dengar sungguh-sungguh. Itu yang mengubah hidup kita. Hipokau. Artinya apa? Waktu kita dengarkan firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita tidak ngantuk. Betul. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dia seolah-olah hadir di sini, hadir di hidup kita, sehingga membuat kita tidak ngantuk. Kenapa banyak orang yang ngantuk? Karena dia tidak mengerti bahwa yang bersuara kepada dia bukan abed-nego, tapi suara Tuhan. Betul. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menyadari itu, maka ketika firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang ngantuk. Kenapa? Karena kita sedang menangkap isi hati Tuhan. Sekali lagi, menangkap isi hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sepemikiran dengan Kristus. Firman Tuhan ini berat. Ya, jujur saya katakan, firman Tuhan ini berat. Terima kasih Pak buat judul firman Tuhan. Ya, karena kadang-kadang saya jarang menyampaikan firman Tuhan tentang berkat. Bukan berarti saya tidak mau berkat. Bukan berarti saya tidak perlu uang. Bukan berarti saya tidak perlu kemajuan ekonomi. Tidak. Karena aku yakin dan percaya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu apa semuanya? Apa saja berkat-berkat Tuhan, masa depan kita akan apa? Mengikuti kita. Mengikuti artinya apa? Di belakang, bukan di depan, bukan kita kejar-kejar. Makanya banyak orang pingsan, makanya banyak orang yang stres, makanya banyak orang yang gila. Gara-gara apa? Gara-gara mengejar berkat. Harusnya yang dikejar bukan berkat, Tuhannya. Siapa punya berkat kata-katanya? Wah, cuma satu yang belum mengerti. Aku yakin percaya ini bukan karena efek ngantuk kan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita mendengarkan firman
Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang dicari oleh orang dunia, bukan berarti kita tidak perlu. Wah, kalau enggak, ini gimana cara bikin gedung gereja yang sebagus ini? Ini mahal Pak ya, ratusan juta. Ini pakai daun atau pakai apa? Pakai uang kan? Tapi aku yakin dan percaya bahwa ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati gereja Tuhan lebih besar lagi. Ketika kita mencari wajah Tuhan, mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar mendengar. Kata sema dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga melakukan apa yang dia dengar. Maka firman Tuhan dalam Lukas berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman itu. Itulah orang yang berbahagia. Saya mau tahu bahwa setiap kita yang di tempat ini adalah orang-orang Kristen kan? Tentu. Kalau orang-orang Kristen, maka firman Tuhan ini untuk kita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Ada banyak kali orang-orang Kristen yang puluhan tahun mendengarkan firman Tuhan, hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Tadi berkali-kali saya katakan, satu kata saja isi firman Tuhan kita percaya. Kita melakukan satu kata itu, maka hidup kita diubahkan. Apalagi kalau banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja di tempat ini, sepertinya hidupmu tidak berubah. Coba cek. Apakah engkau sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yes. Tapi melakukan enggak? Kalau kita ingin sepemikiran dengan Kristus, maka lihat, harus lakukan. Tapi berat Pak, bagaimana saya bisa melakukan perintah Tuhan? Katanya orang percaya itu harus mengampuni. Wah, enak saja. Kan dia yang salah, bukan saya yang salah. Kenapa saya yang mengampuni? Tapi kan perintah Tuhan mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betul kan? Berapa kali orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya? 70 kali 7 kali 490. Ini bukan soal hitung-hitungan 490, bukan. Tapi setiap kali kita melakukan kesalahan atau setiap kali orang bersalah kepada kita, kata firman Tuhan, ampunilah. Sebab apa? Sebab pembalasan bukan haknya kita. Pembalasan adalah miliknya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kata saja, mengampuni. Ketika kita melakukannya, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Aduh Pak Ben, berat. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Aduh, udah saya ampuni, besok lakukan lagi. Udah kita ampuni Pak. Kemarin saya sudah ampuni. Sekarang lakukan lagi, gimana susah? Ya ampuni lagi, kata firman Tuhan, ampuni lagi. Jangan seperti lagu teman saya tetangga. Satu kali kau sakiti hati ini, sudah kumaafkan. Aku tahu Koko bisa itu ngirim lagu. 2 kali kau sakiti hati ini, sudah kumaafkan. Tapi jangan tirali. Oh jangan, cukuplah sudah. Boleh lagu gitu Pak? Sorry Pak. Ini hanya ngasih ilustrasi. Cukuplah sudah, artinya apa? 3 kali cukup. Padahal firman Tuhan mengatakan 490 kali. Masalahnya, setiap kali orang sudah berdosa kepada kita, kita mengampuni, tapi nggak melupakan. Itu dia. Kita sudah mengampuni, tapi besok-besok jangan lakukan lagi. Emang kita Tuhan? Tuhan aja masih memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa. Betul kan? Petrus berapa kali melakukan dosa? Enggak kehitung sesungguhnya. Yang jelas-jelas 3 kali ya Pak ya. Yang jelas-jelas 3 kali menyangkal Yesus pada saat mau disalibkan. Itu yang jelas-jelas. Banyak sih sebenarnya kesalahan Petrus. Tapi diampuni nggak sama Yesus? Diampuni, bukan hanya diampuni, dilupakan. Maka Tuhan Yesus berkata gini, ya kan? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? 1
Sampai 3 kali dikatakan. Sampai Petrus menangis. Iya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Artinya gini, bahwa Yesus memberikan kesempatan untuk Petrus menyadari kesalahannya. Bahkan hebatnya, bukan hanya sekedar itu, Yesus memberikan tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya yang sebentar lagi ditinggalkan oleh Tuhan Yesus secara fisik. Wow, padahal berkali-kali dia melakukan kesalahan. Mana boleh pemimpin melakukan kesalahan, tapi buktinya Petrus yang adalah pemimpin melakukan kesalahan. Dan Yesus selalu mengampuni. Karena itu hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, tetap setia dan taat sampai akhir, melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari. Katakan, itu yang namanya sepemikiran dengan Kristus. Yesus bukan hanya mengajarkan ketaatan, tapi ya menunjukkan, mempraktekkan ketaatan itu sampai di kayu salib. Bukan hanya sekedar omong-omong. Tuhan kita bukan Tuhan yang omong-omong. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi teladan. Sebelum memberikan perintah kepada murid-muridnya, dia sudah melakukannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita jadi orang tua, sebelum kita memberikan perintah kepada anak kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang menghakimi ya, saya tidak sedang menunjuk. Jangan sampai nanti saya pulang dari tempat ini, Bapak Ibu cegat saya memang tidak tahu jalan di sini nih. Ya kan? Salah satu misalnya ini. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada ya puji Tuhan. Kau jangan merokok kau. Itu kan saya itu uang dari mana tuh, uang dari saya itu. Tapi kita sendiri merokok. Atau gini, yang lebih keren. Sekolah minggu kau nih orang Kristen sekolah minggu. Giliran ditanya, Bapak gimana? Bapak udah sekolah minggu belum? Bapak udah ke gereja belum? Jadi artinya apa? Ketika kita rindu untuk apa? Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita harusnya terlebih dahulu melakukannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.